semakin tinggi rasionya, berarti perekonomian menjadi semakin tidak efisien. Indonesia, I-core-nya berada di atas 6. Filipina, Vietnam, bahkan cuma 4 atau 5. Mereka jauh lebih efisien. Jangankan dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Vietnam dan Filipina saja, kita sudah ketinggalan. Ya, industri yang paling berpengaruh terhadap proses revolusi industri yang keempat ini adalah sebenarnya apa atau industri-industri yang terkait dengan teknologi digital. Akan tapi sekali lagi ketika kita bicara mengenai teknologinya, teknologi ini adalah supporting system pada keseluruhan industri. Kita bicara mengenai industri manufacturing, kita bicara mengenai industri pariwisata, kita bicara mengenai industri perfilman dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Pada intinya, ini semua membuat the whole package atau keseluruhan paket dari industri menjadi jauh lebih efisien. Nah, itulah kenapa kita menamakannya revolusi industri. Apa saja yang kemudian akan direvolusi? Yang pertama tadi, penggunaan tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja akan menjadi sangat minimal, ya, akan sangat sedikit. Karena apa? Semuanya bergantung pada teknologi. Hari ini kita menyaksikan betapa Indonesia sebenarnya sedang mengalami proses deindustrialisasi. Kalau kita membandingkan data, kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP pada tahun 2001 itu 29%. Rule of thumb-nya untuk menjadi negara industri, setidak-tidaknya kita membutuhkan kontribusi dari sektor industri sekitar 30-an%, di atas 30%. Kita hampir mencapai itu. Dan tapi setelah krisis finansial di tahun 1998, sepertinya kita cukup mengabaikan proses industrialisasi ini. Setidaknya ini kita bisa lihat dari angka yang kita bisa lihat sekarang, kontribusi sektor industri atau manufaktur terhadap GDP itu sekarang tinggal 20%. Artinya terjadi proses deindustrialisasi di Indonesia. Oleh karenanya, pada tahun ini, di bulan April, Kementerian Perindustrian, programnya Pak Erlangga Hartarto itu sudah kemudian membuat peta jalan, roadmap menuju Indonesia Industri 4.0. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan masif teknologi digital. Supaya apa? Supaya kontribusi sektor manufaktur menjadi lebih signifikan. Di mana pada saat ini kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya cukup tertahan. Sekitar 5%. Ini dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, tentunya bukan hal yang terlalu menggembirakan. Kita bisa melihat Vietnam, kita bisa melihat bahkan Filipina yang tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Apa pasal? Salah satunya adalah efektivitas dan efisiensi. Ini bisa kita lihat dalam sebuah indikator yang dinamakan Incremental Capital Output Ratio atau yang biasa disingkat I-core. Nah, dari I-core ini semakin tinggi rasionya, berarti perekonomian menjadi semakin tidak efisien. Indonesia, I-core-nya berada di atas 6. Filipina, Vietnam, bahkan cuma 4 atau 5. Mereka jauh lebih efisien. Jangankan dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Vietnam dan Filipina saja, kita sudah ketinggalan. Ini juga merujuk pada hasil penelitian saya di tahun lalu, bahwa secara ranking dalam global rantai produksi global, Indonesia ketinggalan. Nah, makanya kita harus segera mengejar. Salah satunya adalah dengan cara memasifkan penggunaan teknologi ini. Tetapi kita juga harus paham bahwa penggunaan teknologi, penggunaan inovasi yang baru akan memunculkan korban. Nah, itulah yang kemudian harus dimitigasi. Ada fintech. Ya, fintech ini sebenarnya kalau kita bicara fintech atau financial technology, ini sebuah barang yang bukan barang baru. Ini sebuah barang lama. Akan tetapi fintech ini sekarang di revolusi industri 4.0 dilakukan oleh pemain-pemain di luar industri keuangan. Nah, ini pula yang kemudian membuat khawatir para pelaku bisnis industri keuangan. Karena ketika terjadi disrupsi di industri keuangan, dampaknya akan sangat katastrofik.